Selamat pagi semuanya. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Terentang, khususnya kelas 12 IPA, akan mempresentasikan materi biologi tentang evolusi pada manusia. Perkenalkan, nama saya Dia Puspasari. Nama saya Rizky Puji Astuti. Nama saya Julita. Nama saya Novia Linda. Evolusi adalah proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah atau generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Evolusi dapat bersifat progresif, kemungkinan dapat bertahan hidup, dan regresif, kemungkinan untuk menjadi punah. Menurut evolusi progresif, dapat terjadi melalui dua cara, yaitu evolusi divergen, bercabang. Ialah evolusi yang terjadi karena adanya satu jenis makhluk hidup, spesies, yang dapat menghasilkan dua atau lebih spesies baru. Evolusi konvergen ialah evolusi yang terjadi karena adanya dua makhluk hidup atau lebih dari usul-usul yang berbeda dan memiliki hubungan kekerabatan yang jauh, namun memiliki organ tubuh yang fungsinya serupa karena berada pada habitat yang sama. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, banyak ahli yang berusaha mengemukakan pendapatnya tentang asal mula berbagai jenis makhluk hidup di dunia, dan banyak ahli yang berpendapat kemudian menjadi fondasi dari teori evolusi. 1. Anaximander, 500 sebelum Masehi. Filsuf Yunani ini sering disebut sebagai evolusionis pertama. Anaximander mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. 2. Empedocles, 495 sampai 435 sebelum Masehi, adalah filsuf Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan kemudian berubah menjadi hewan. Menurutnya, makhluk pertama yang muncul memiliki bentuk seperti monster. 3. Erasmus Darwin, 1731 sampai 1802. Ia menulis prosa berjudul Zoonomia yang menentang teori evolusi versi Lamarck. Namun, tulisannya dianggap kurang ilmiah. Erasmus adalah kakak dari Charles Darwin. Charles Lyell, 1795 sampai 1875, merupakan seorang ahli geologi berkebangsaan Skotlandia yang berpendapat permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Ia menertibkan teori dalam buku Principles of Geology. Kemudian, pada generasi selanjutnya, penyimpangan semakin banyak sehingga timbul spesies-spesies baru. Hal tersebut yang mendasari perkembangan teori evolusi pada manusia. 1. Teori katastrofisme. Keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini dikenalkan oleh George Cuvier pada tahun 1796 sampai 1832, seorang ahli paleontologi ilmu fosil. Alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. 2. Teori Lamarck, dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Awal abad ke-19, pada tahun
Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian cacat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan besar. Swiss dan di Sus. 3. Percobaan August Weismann. Ia menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Evolusi adalah masalah perwarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetika. 4. Teori Charles Darwin. Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta yang ia amati pada pengembangan keliling dunia dengan kapal Beagle di Kabupaten Galapagos dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan. Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari monyet sebagai nenek moyang. Catatan penelitiannya ditulis dalam Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari monyet sebagai nenek moyangnya. Catatan penelitiannya ditulis dalam buku On the Origins of Species by Means of Natural Selection. Selain itu, Darwin dipengaruhi oleh dua buku, yaitu buku Principles of Geology karangan Charles Lyell dan buku Malthus tentang populasi yang bertambah menurut Derek ukur sementara jumlah makanan bertambah menurut Derek hitung. 1. Variasi individu pada suatu keturunan. Perbedaan yang terdapat di dalam satu spesies disebut variasi. Variasi disebabkan karena adanya perbedaan genetik, misalnya karena mutasi yang dimiliki tiap spesies serta pengaruh dari lingkungan luar, misalnya suhu, tanah, makanan, dan lain-lain. Perbedaan ini dapat terlihat dari penampakan secara fenotip, seperti perbedaan warna, panjang, ukuran, berat, kebiasaan, dan lain-lain. 2. Pengaruh penyebaran geografis. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk menyebar atau bermigrasi ke tempat lain. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran organisme di muka bumi. Setiap organisme yang melakukan penyebaran ke tempat yang lain dapat menemukan suatu rintangan ataupun halangan yang dapat disebut sebagai penghalang geografis atau isolasi geografis, seperti gunung yang tinggi, padang pasir, sungai, dan lautan. 3. Fosil sebagai catatan sejarah perkembangan makhluk hidup. Kata fosil berasal dari bahasa Latin fossilis, yang artinya menggali. Istilah fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa binatang, manusia, dan tumbuhan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah paleontologi. Berikut ini perjalanan evolusi manusia berdasarkan fosil yang berhasil ditemukan para ahli. A. Australopithecus. Australo berarti selatan, Pithecus berarti kera. Berusia sekitar 25 juta tahun atau zaman Pliocene. Fosil-fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Afrika Selatan oleh Raymond Dart. Fosil yang berhasil ditemukan yakni 1. Australopithecus africanus yang kemudian berevolusi menjadi manusia bipedal, menghabiskan sebagian besar waktu di tanah.
memakai batu, tulang, dan kayu sebagai alat dan senjatanya. 2. Australopithecus robustus hidup di Afrika Selatan, lebih muda dari Australopithecus africanus. 3. Australopithecus boisei yang terbesar di antara keempat Australopithecus. Ia berbadan lebih besar dan kekar, berasal dari Afrika Timur. Ciri yang menonjol adalah gigi dan tulang rahang menjadi lebih kuat. 4. Australopithecus habilis atau Homo habilis adalah keturunan Australopithecus purba yang ramping. Homo habilis telah lebih tinggi integrasinya dibandingkan yang lain. Yang B. Pithecanthropus. Pithecus artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Berusia sekitar 2-0,2 juta tahun. Di Pulau Jawa ditemukan 3 fosil Pithecanthropus menurut tahap evolusinya, yaitu yang pertama Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokerto. Fosil ini ditemukan pertama kali di Peru, Mojokerto, Jatim pada tahun 1936 oleh Dr. Handoyo, seorang ahli geologi. 2. Pithecanthropus erectus. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh Eugen Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus lebih maju daripada robustus, mempunyai tungkai yang lebih modern tetapi berotak primitif. Rongga otak hanya mencapai setengah dari Homo sapiens. Yang ketiga, Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan tahun 1932 oleh Openor di Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis lebih maju dan merupakan tipe peralihan antara Pithecanthropus erectus dan manusia atau Homo sapiens. Yang keempat, Meganthropus palaeo-javanicus ditemukan oleh J.H.R. von Koenigswald pada 1930-an di Sangiran, Jawa Tengah. Kelima, Homo neanderthalensis. Fosilnya banyak ditemukan di dataran Eropa dan Asia Barat. Pertama kali ditemukan oleh Profesor Salas pada tahun 1856. Mereka hidup pada 200.000 sampai 40.000 sebelum Masehi. Manusia Netherlands merupakan makhluk hidup ulet, tidak liar, dan mempunyai rongga otak yang hampir sama dengan manusia modern. Yang keenam, Homo wajakensis atau manusia wajak. Fosil ini ditemukan di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889 oleh Eugen Dubois, berusia kira-kira 40.000 tahun. Contoh lain adalah manusia dari Stabat, Gilimanuk, dan Pelawangan. Kemudian ditemukan Homo sapiens modern yang lebih maju lagi kebudayaannya. Mereka belajar bercocok tanam dan menjinakkan binatang sehingga memperoleh kekuasaan atas lingkungannya, dan kemudian mengembangkan peradaban. Berdasarkan penemuan fosil manusia digolongkan ke dalam Hominidae berdasarkan pola-pola gigi dan berbagai ciri-ciri anatomis yang merefleksikan postur tegak. Keempat, perbandingan anatomi adalah ilmu mengenai persamaan dan perbedaan anatomi tubuh antar organisme. Ilmu ini berkaitan erat dengan biologi evolusi dan filogeni atau evolusi pada spesies. Pada tingkatan taksonomi yang sama, anatomi tubuh yang dimiliki antar spesies memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Hal tersebut dijadikan suatu acuan oleh Darwin bahwa pada dasarnya makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama. Organ tubuh yang bentuk dan fungsinya berbeda namun memiliki pola dasar yang sama disebut homologi. Sebaliknya, organ tubuh yang fungsinya sama tetapi memiliki pola dasar yang berbeda disebut
analogi. Kelima, embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan embrio mulai dari zigot, morula, blastula, gastrula hingga mengalami diferensiasi membentuk bermacam-macam alat tubuh. Ontogeny adalah perkembangan individu mulai dari sel telur yang baru dibuai atau zigot hingga individu tersebut mati. Filogeny adalah perkembangan filum dari filum tingkat rendah hingga filum tertinggi secara evolusi. Perkembangan ontologi mirip dengan filogeny, sehingga Ernest Haskell 1839 hingga 1919, seorang embriolog Jerman menyatakan teorinya bahwa ontogeny merupakan ulangan singkat atau rekapitulasi dari filogeny. Contoh dari teori rekapitulasi adalah terbentuknya jantung pada mamalia yang dimulai dengan perkembangan yang menyerupai ikan, selanjutnya menyerupai embrio amfibi, selanjutnya menyerupai perkembangan embrio reptil, sehingga pada akhirnya berkembang menjadi jantung mamalia yang sesungguhnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.